saya ngelihat itu bukan mobil, terus dua orang bawa keranda. Kalau saya ngelihatnya dua orang bawa keranda, kalau teman saya ngelihatnya itu mobil. Saya bilang itu keranda. Nah di situ saya sempat adu argumen sama teman. Itu naik mobil, jangan, kita turun aja. Itu mah keranda, orang bawa keranda. Padahal di situ memang tidak ada kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Kali ini kita masih di obrolan santai. Untuk narasumber kali ini saya ditemani oleh Bang Rian. Dan Bang Rian ini juga warga asli Kuningan yang bertempat di kaki Gunung Ciremai. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar punya cerita gitu, kayak gitu, pengalaman. Karena saya dengar-dengar sih dulunya Bang Rian juga penggiat alam. Ya, dulu memang saya penggiat alam dan hampir setiap minggu kita naik. Naik ke Gunung Ciremai pastinya ya? Ya pasti naik, cuman kita sistemnya nggak nginap. Oh, gak nginep. Kita biasa tektok, berangkat subuh pulang maghrib. Oh gitu. Karena kita selalu berpatokan tidak seperti penggiat alam yang selalu menginap, masang tenda. Karena kita orang kampung situ, jadi karena kita sudah terbiasa dengan tektok bolak-balik. Karena warga asli gitu. Warga asli, dan kita juga sering tiap hari ngambil kayu ke atas, turun lagi. Untuk keperluan sehari-hari kayak gitu. Ya, bukan. Karena zaman dulu tidak ada seperti sekarang, ada gas LPG, ada kompor. Kalau untuk sekarang kan enak, gas LPG banyak. Kalau dulu kita masih menggunakan kayu. Nah, tepatnya dulu itu di tahun 94, 95 itu di kampung paling bentar ya banyaknya menggunakan minyak tanah. Oh iya, dulu sih ya betul. Kebanyakan pakai minyak tanah, dan kalau yang orang ya sederhana menggunakan kayu. Makanya kita udah terbiasa untuk naik turun gunung. Jadi waktu itu ada pengalaman kayak gitu? Banyak pengalaman yang sering ditemui oleh kita. Tapi gini Bang, jangan dulu ceritain nih. Ya. Biar penonton penasaran kayak gitu. Kisi-kisinya aja dulu ya. Ya, kita banyak nemuin yang aneh-aneh lah. Kayak penunggu gunung, terus hewan-hewan liar. Ada juga penunggu gua nini pelet, yang disebut ya kebanyakan orang bilangnya gua nini pelet. Tapi ya menurut sejarah disitulah tempat DITI yang istilahnya dalam sejarah itu pagar betisnya di Gunung Ciremai itu ya di situ. Itu kisi-kisinya lah biar teman-teman penasaran. Banyak sejarah yang kadang tidak diungkapkan tapi tersimpan di masyarakat. Gitu. Jadi cerita awalnya gimana? Kalau untuk dari awalnya kalau kita mau naik biasa persiapan, kita kadang-kadang nggak diduga juga, kadang-kadang teman ngajak, ayo kita naik gunung, kapan? Besok. Di saat kita libur kadang kita naik pagi. Berangkat kita habis sholat subuh sama teman-teman. Selesai sholat subuh berangkat melalui jalan setapak atau jalan yang biasa kita lalui, warga lalui. Oh berarti itu jalur penduduk ya? Bukan jalur pendakian. Kita biasa melewati jalur-jalur penduduk yang biasa dilewati untuk mengambil kayu. Gitu. Kayu untuk bahan buat keperluan memasak. Iya. Nah, makanya kita jalan lewat situ melalui
sawah, kebun, kali, masuk ke desa. Nah, sampai desa yang terakhir. Ini kadang-kadang banyak yang dibelokkan. Dibelokkan gimana Maksudnya maksudnya? diputar balik Oh. supaya tidak bisa masuk situ. Padahal jalan lurus. Kadang-kadang beloknya ke kiri. Ntar ketemunya desa orang lagi. Padahal itu desa terakhir. Oh, jadi pas mau masuk ke hutannya itu dari Ya, desa terakhir. dari desa terakhir itu mau masuk ke hutan kadang dibelokkan. Kalau bukan orang asli penduduk situ. Dan itu konon ceritanya memang dari dulu seperti itu. Emang mitosnya kayak gitu. Mitosnya seperti itu dan kenyataannya juga banyak yang terjadi di situ. Nah, kita masuk ketemu kandang kambing milik penduduk. Nah, di situ ada kandang kambing. Maju lagi sekitar 100 meter itu ada pemotongan kayu. Biasa ada pabrik yang di situ ngambil kayu dari hutan, memang sudah ada izinnya. Ngambil kayu, dipotong, dijadikan bahan. Nah, itu disitulah tempat pemotongan kayu itu yang tempat kita masuk di awal ke gunung tuh itu. Pintu masuk pertamanya pintu masuk pertama yang mau ke hutan. Mau ke hutan, masuk gunung itu naik ke kalau bukit tempat kayu itu udah masuk ke hutan apa belum? Dia di pertengahan. Oh, pertengahan gitu. Atau di kaki percis di bawah pas kita mau masuk hutan. Oh, gitu. Hutan pinus. Nah, kita masuk dari situ jalan lagi sekitar ada 1 kiloan lah. Kita jalan itu tidak datar, dia agak menanjak. Tapi modelnya kayak landai. Nah, di situ kan ketemu itu masih hutan. Nah, setelah 1 kilo baru kelihatan seperti savana atau itu sebenarnya pohon yang sudah ditebang. Sudah banyak ditebang oleh perusahaan kayu itu. Nah, itu kan jadinya kayak lapang kosong. Nah, kita lewat situ, lewat pinggir-pinggir selaknya itu ada model kayak arus aliran, kalau hujan itu aliran airnya arusnya ke situ. Nah, kita lewatin itu. Jadi lewat pas arus air. Arusnya gitu? Air itu. Bekas arus air. Bekas arus air. Jadi kita lewat situ. Lewat situ ke atas baru kita belok ke kiri. Iya. Nah, itu ada jalurnya sendiri buat penduduk, jalur kiri. Nanti masuknya ketemunya itu pas di Gua Nini Pelet. Yang disebut ya Gua Nini Pelet, cuman kalau bagi penduduk situ ya bukan Gua Nini Pelet. Dan dulu memang ada sejarahnya. Emang sebutannya kayak gitu. Sebutannya seperti itu, tapi penduduk situ bilangnya bukan Gua Nini Pelet. Tapi disebut itu tempat zaman DITII, tempat bersembunyinya itu di situ. Itu pagar betisnya DITII ya di situ. Nah, itu di situ kita lewati. Nah, di situ ya tempat-tempat yang boleh dibilang menyeramkan atau tempat bersemayamnya yang tanda kutip deh. Nah, itu banyak kejadian aneh yang kita lalui, kadang kita temui. Kayak pas kita jalan, kita bertiga waktu itu. Kalau menurut anak-anak pendaki, kalau bertiga itu kan ganjil. Pasti akan hilang satu. Jadi kalau kita karena memang penduduk situ sudah terbiasa, kadang bertiga, berlima, itu nggak aneh. Cuman kalau untuk nemuin yang tanda kutip sering. Nah, di gua itu kita waktu pas berjalan bertiga itu ke gua lewat apa masuk? Lewat di depannya. Lewat aja. Depan percis. Ada jalan setapak itu depan percis. Kita lewatin itu di bawah itu kelihatan guanya. Posisinya begini. Dia posisinya jalannya itu di atas tapi guanya di bawah. Oh, gitu. Ini kali. Ini gua, ini di atas. Nah, seperti itu. Kita jalan. Nah, saya dengar dipanggil. Ada yang memanggil. Nah, teman saya yang di tengah itu ada yang dia nggak dengar suara tapi melihat ada yang
kalau dibilang apa ya, melambaikan tangan untuk nyamperin. Nah kalau yang terakhir itu melihat ada kakek-kakek berdiri membawa tongkat memandang ke arah kita. Nah cuman karena kita udah terbiasa jadi kita cuekin. Udah biasa kayak gitu Biasa lah. gitu. Ketemu oh ya udah biarin kita lewat aja. Kita lewat biasa udah. Setelah itu jalan sekitar 100 meter itu ada pertigaan, ada cabang. Itu ada cabang jalan begini. Nah kalau kita yang bukan orang penduduk situ pasti mau ngambil kiri atau kanan. Padahal jalan itu lurus. Emang ada jalurnya apa enggak? Ada jalurnya. Cuman yang harus dilewati kalau bagi penduduk situ itu kebiasaan lurus. Nggak pernah mau belok kanan atau ke kiri. Kalau ketemu cabang seperti itu. Misalnya kita jalan nih, kelihatan di depan itu ketutup sama alang-alang atau sama ranting pohon. Nah, cuman cabang begini kadang ngikutin yang arah kanan atau ke kiri. Kalau kita ngambil kanan, itu biasanya diputar balik. Oh, putar balik. Nah, yang disebut jadi putar giling itu nggak bakalan ketemu jalan lagi. Tapi kalau penduduk situ biasa kita lurus. Ada ranting ya paling kita angkat begini, ketemu lagi jalan. Kita buka jalan itu. Pas waktu itu saya jalan bertiga, kabut turun karena kan masih pagi. Kabut tuh wah bener-bener nutupin. Tapi karena kita sudah terbiasa lewat jalur seperti itu ya nggak aneh, nggak nyasar karena kita tahu titik-titiknya. Kita jalan ketemu jalur yang dari Linggarjati. Kalau yang dari Linggarjati tapi sesudah yang disebut tanjakan apa itu setan apa tanjakan yang jalurnya jalur akar. Nah kita udah di atasnya itu. Nah kita naik baru di situ kita bisa ambil kanan. Baru kita ngikutin jalurnya pendakian. Nah, jalur normal kita naik. Nah sebenarnya lebih cepat di situ. Jalur yang dari kampung kita itu lebih cepat daripada jalur yang dari Linggarjati. Perbedaan waktunya bisa nyampe, perbedaannya itu 2 jam 3 jam lah jalan lewat situ. Cepat naik sampai atas itu siang, sampai puncak itu siang. Nah kita itu berangkat dari subuh ya? Dari subuh. Kita siang itu udah di atas. Nah siang itu antara jam 1-an lah, jam 12 jam 1 kita udah di sana. Turun lagi. Kalau kita mau paling lama kita itu di atas itu sejam sampai setengah jam lah buat istirahat. Turun lagi. Nah pas turun itu banyak kejadian-kejadianan. Ada istilahnya binatang liar kita lihat. Itu selepas yang jalur pendakian. Kita mau balik lagi ke jalur setapak punya penduduk. Nah kita lewat situ itu benar-benar daerah situ itu kalau kita yang nggak tahu ya pasti takut lah. Pasti takut, nggak mungkin nggak takut. Kadang ketemu binatang aneh. Kadang itu pas siang waktu dulu masih zaman dulu tahu sendiri. Awaknya itu udah bukan kayak sekarang yang udah milenial banyak ini itu. Dulu itu kita HP nggak punya, cuman ingatan yang kita punya. Makanya GPS kita nggak punya. Pasti ya. Nggak biasa kita misalnya apalagi zaman dulu tahun 94 itu GPS yang punya itu ya istilahnya anak-anak yang berada lah. Kita cuman menggunakan melihat ke atas matahari udah sampai mana, di jam segini nih. Tahu barat sama timurnya itu patokannya. Patokannya dari situ ya paling ya banyak ketemu binatang yang paling saya takuti itu binatang ada maung. Maung itu kalau orang Sunda kan bilangnya maung. Itu kalau bahasa Indonesianya itu macan hitam atau
Kumbang kayak. Kumbang. Karena di situ ya jalur mereka lewat. Itu ketemu maung, ketemu babi hutan, wah semua binatang itu kita temuin di situ. Jalur itu. Itu jalur pendakian apa jalur? Bukan, itu udah jalur penduduk yang pas kita lewatin tadi. Pas berangkat kita nggak bakalan nemuin apa-apa. Tapi kalau pulang pasti nemuin yang aneh-aneh. Ada suara teriakan orang. Ada. Itu posisinya waktu berarti sekitar sore, itu udah mau sore. Iya, sekitar jam 3, jam 4 itu kita turun melewati yang disebut tadi Gua Nini Pelet. Nah, lewat situ udah mulai jam 3, jam 4 sore itu udah mulai kerasa horor. Nah, itu kalau yang penakut ya pasti lewat situ udah nggak ada ampun. Soalnya ya karena kita udah terbiasa nemuin yang aneh-aneh, apalagi di kampung kita juga banyak kan yang seperti itu, ya nggak aneh kita turun ketemu kayak begituan. Ya selalu dalam hati kita berbahasanya harus bahasanya itu bahasa yang halus kita biasa gunakan. Ya paling kita dalam hati bilang ya kamu, saya. Nah ini kayak adabnya seperti itu. Kita juga nggak sembrono ngomong di jalan kayak gimana, wah ini gini nggak ada. Kita biasa bicara, biasa ngobrol, paling ngobrolin apa sama teman, wah itu bagus iya, itu bagus iya. Udah kita jalan turun ketemu yang kayak begitu. Ada lagi pas nyampe yang saya bilang mau ketemu jalur arus air itu yang kita lewatin. Nah disitulah yang mulai sampai ke bawah itu banyak kita temuin. Kayak ada dulu pernah bilang kan ada pendaki yang hilang. Nah itu kita temuin di situ. Kita temuin, sempat kita ajak ngobrol, kita ajak turun, tapi orangnya nggak mau. Dia cuma diam, duduk, memegang tasnya. Itu ada sebelum tahun 94 itu ada yang pernah hilang dalam pendakian. Dan terakhir saya dengar belum pernah ketemu jasadnya sama sekali. Hilang aja, benar-benar hilang. Jadi pernah ketemu itu? Pernah ketemu itu pas kita turun di sela-sela arus air itu. Yang kalau hujan itu airnya ke situ turun. Itu real apa? Real. Itu real, kita bertiga ngeliat. Kita bertiga ketemu, sempet ngajak ngobrol. Kita juga berhenti ngajak ngobrol karena kita pikir ini tersesat, orang tersesat, ayo kita bawa turun. Karena kan itu jalurnya jalur warga, mungkin dia nggak tahu, ayo kita ajak turun gitu. Cuman pas kita kita belum ngeh kalau itu ya tanda kutip. Nah, kita masih belum ngeh, kita ajak ngobrol, ayo masnya dari mana? Dia nggak ngomong, nggak jawab sama sekali. Dia cuma duduk megangin tasnya kayak orang linglung kayak gitu. Iya, cuman yang dia pandang itu ke depan. Gitu. Ditanya nengok pun enggak. Cuman yang kita itu masih belum ngeh sampai terakhir yang teman saya itu bilang, udahlah ditinggal aja, memang dia betah di sini. Nah, baru ngehnya kita sadarnya itu ada ucapan, dia udah betah di sini. Saya kepikiran di situ, wah jangan-jangan. Nah itu bener, itu kesaksiannya ada bertiga teman saya itu. Teman saya ngeliat, yuk turun aja. Yang terakhir ngomong, yuk turun aja. Udah, yuk turun. Orangnya tetap nggak berkutik, nggak bergerak, duduk megang keril. Kita turun, tapi pas dilihat lagi gimana? Masih hilang. Ada? Hilang. Jarak 2 meter. Teman saya terakhir, teman saya yang berdua udah jalan duluan. Itu kita nengok semua.
Coba ajak lagi, kata teman yang di depan. Coba ajak lagi, kata teman yang di depan. Coba ajak lagi. Pas ditengok, hilang. Benar-benar hilang. Balik lagi kita ngelihat ada bekasnya nggak? Ternyata enggak. Biasa. Tanah biasa. Sama daun-daun bekas pohon ditebang. Kita ngelihat nggak ada sama sekali, nggak ada jejak bekas kakinya jalan ke depan, nggak ada, jalan ke belakang lagi nggak ada juga bekas kaki kita. Udah selesai, udah turun. Kita turun. Nah, pas arah turun jam 5 sore itu, pas jam 5 sore turun, wah gelap, kata saya itu, wah gelap nih, udah nggak apa-apa, ayo jalan aja. Nah, jalan, pas terakhir maghrib itu di pemotongan kayu. Pas maghrib kita turun, pemotongan kayu. Nah, teman saya yang dua, yang di depan ngelihat itu ada mobil. Itu kita naik mobil aja. Dari situ kan, dari pemotongan kayu ada jalur mobil. Oh, ada. Jadi biasa mobil yang ngangkut kayunya itu. Nah, itu ada jalur mobil. Kata teman, ayo ikut mobil aja. Mobilnya mobil bak. Mobil zaman dulu. Zaman kolbak. Nah, kayak begitu. Ayo naik mobil itu aja, kata dia, kata teman saya itu berdua. Nah, saya lihat itu bukan mobil. Terus 2 orang bawa keranda. Kalau saya ngelihatnya 2 orang bawa keranda. Kalau teman saya ngelihatnya itu mobil. Saya bilang itu keranda. Nah, di situ saya sempat adu argumen sama teman. Udah naik mobil, jangan, kita turun aja. Itu mah keranda, orang bawa keranda. Padahal di situ memang tidak ada kuburan. Tidak ada kuburan sama sekali. Kuburan itu jauh di bawah. Di perkampungan. Sedangkan itu jauh dari perkampungan. Saya udah bilang, wah ini nggak beres, ini urusan udah nggak beres. Pikiran saya udah, wah pasti ini teman saya kalau nggak buru-buru dibawa ke bawah pasti ngikut itu. Sedangkan yang pernah saya dengar juga, yang sering saya dengar dari orang tua dulu, kalau ada keranda, ada 2 orang bawa keranda, kamu jangan ikutin. Kalau bisa kamu jalan terus, jangan kamu tengok, jangan kamu panggil. Ibaratnya melarang kita buka suara. Kita harus jalan terus, ngikutin ngikutin jalan kita ke bawah sampai ketemu lampu atau pencahayaan yang terang. Sedangkan di situ gelap gulita, tidak ada pencahayaan, walaupun itu pabrik kayu, tidak ada pencahayaan sama sekali. Nah, di situ yang kita lihat, ya teman saya lihat mobil, saya ngelihatnya keranda. Makanya saya bilang, ayo udah turun, saya dorong sampai terakhir didorong. Akhirnya mau, dengan terpaksa, mungkin teman saya kesel, ya saya dorong, udah turun karena saya ngelihat itu keranda gitu. Karena kalau sudah naik keranda itu kebanyakan nggak bakalan selamat gitu. Mitosnya seperti itu, dan itu sampai sekarang masih ada. Masih ada ceritanya, masih ada kejadiannya, pernah terjadi. Belum lama ini juga ada yang kejadian seperti itu. Nah, cuman ya karena kita udah tahu, kita turun terus sampai ketemu terakhir itu rumah paling terakhir dari desa tersebut, desa terakhir yang di bawah kaki gunung. Nah, sampai situ baru saya cerita ke teman saya, yang kamu bilang tadi itu mobil, itu keranda. Itu 2 orang bawa keranda. Setelah saya bilang seperti itu, dia baru sadar bahwa oh iya, kalau tadi saya nggak paksa, dia nggak bakalan dan dia ya nggak selamat. Ya itulah cobaannya, ujiannya. Nah, kita turun itu malam Jumat. Malam Jumat. Jadi kita pas berangkat naik Kamis pagi kita jalan, turun itu malam Jumat. Wah, itu udah kita sadar, wah malam Jumat. Nah loh, sadar itu kita udah di perkampungan, udah ketemu yang itu. Wah, untungnya
Kalau kita sadarnya di atas, wah nggak tahu deh beban gimana. beban pikiran gitu. Wah udah beban banget, udah tekanan, udah mental itu udah down semua. Itu kita turun aja, ketemu seperti itu mental udah agak down, Ya pasti. udah mulai goyang. Hmm. Nah udah ketemu desa itu, yaitu turun lagi. Kita pas turun lagi, belokan terakhir yang mau kita ke jalan potongan kita biasa lewatin, kita turun. Ya namanya kita berpikirnya malam Jumat, buru-buru deh pulang gitu. Udah pulang, kita jalan mau nyebrang kali kan. Kalau ngikutin jalan itu kita akan muter lebih jauh, makanya kita motong lewat kebun nyebrang kali. Nah kita di saat nyebrang kali itu, di situ kita ngeliat kayak ada orang banyak sedang mandi, entah itu sedang mandi, entah itu sedang berwudu. Karena dipikir zaman dulu kan orang kampung situ jarang yang punya WC di dalam. Masih di sungai. Masih di sungai. Mau nyuci, mau apa, semuanya di sungai. Nah kita turun itu kayak orang banyak. Padahal itu ya namanya malam Jumat, kita nggak bakalan istilahnya, orang-orang situ nggak bakalan mau turun. Apalagi udah jam posisinya maghrib. Kita kan istilahnya turun, aduh kok banyak orang. Teman bilang banyak orang ya, iya banyak orang. Yang satu lagi, mana orang? Nah iya, bertiga udah saling tengok-tengok karena udah mikir malam Jumat ini gimana nih. Itu banyak orang, mana orang? Gak ada orang, itu air doang katanya. Memang itu kan arus, dan itu situ emang tempat-tempat begitulah, serem. Memang tempatnya gitu. Kata teman, udah ayo turun, kita lewat sini, banyak orang. Nggak ada orang, udah ayo turun. Nah itu lagi turun, kita terpaksa ikutin dia turun. Teman saya turun tuh ke kali. Perkampungan apa? Enggak, ke kali. Kita dari perkampungan itu nggak langsung ke tengah kampung. Enggak. Sebelum masuk tengah kampung itu kita udah belok turun ke kali. Gitu. Karena jalur, ibaratnya kita bisa memotong waktu, mempersingkat waktu. Karena itu jarak pemotongan jalur biasa kita, ya orang yang dari kampung seberang mau ngambil kayu ya lewatnya situ. Kita turun lebih cepat lah. Lebih cepat. Iya itu, lebih cepat lewat situ. Kita turun, nyampe di tengah, di ujung kali itu yang mau kita seberangin, di batunya itu ngelihat kok batunya gede-gede. Yang saya tahu dulu tadi pagi subuh itu kecil, sebesar kecil yang untuk telapak kaki lah. Sekarang jadi gede. Kok gede kan saya? Ini lewatnya gimana? Ini batunya kok jadi gede? Pagi mah kecil, orang kita lewat sini. Nah, teman saya yang nggak ngelihat orang itu bilang gede. Saya ngelihat gede, teman saya ngelihat gede. Waktu kita lewatin kecil, buat kita nyebrang loncat itu enak gitu. Nah sekarang kita mau nyebrang, mau ngeloncat itu nggak bisa. Nah terus kita harus lewat mana? Nah di situ udah saling tengok, udah mulai panik di situ. Karena di sana yang berdua, saya sama teman saya yang satunya itu ngeliat itu rame, yang satu lagi enggak, sepi, bener-bener nggak ada orang. Lah saya berdua ngeliat rame, orang lagi ada yang nyuci, ada yang mandi. Lah itu orang, bukan, nggak ada orang di situ. Lah terus ini gimana kita mau lewat? Ini kan batunya gede, kita loncat gimana? Tapi pagi kecil kan, nah itu udah argumen, udah mulai panik. Tiba-tiba ya ada kakek nanya, Jang mau kemana? Dipanggil, Jang mau kemana? Mau ke seberang. Oh jangan lewat situ, lewat sini. Nah itu kakek itu entah dari mana, nongol dari mana. Sedangkan di situ ya, kebun atau hutan.
istilahnya hutan pinggir kali. Ya, kita nggak tahu siapa dia cuma bilang jangan lewat situ, lewatnya sini. Jadi ini kan jalurnya dia begini, harusnya kita turun, yang pagi kita lewatin itu turun, lewatin batu-batuan, dia batunya rata ke sana, itu jadi besar batunya. Jadi kalau kita mau loncat pun nggak bakalan bisa, mau nggak mau kita nyebur. Nah, dibilangin jangan lewat sana, lewat sini, kata kakek-kakeknya. Akhirnya kita pindah ke arah yang kakek-kakek itu bilang. Nah, kakek-kakeknya nyebrang, kita ikut nyebrang bareng sama dia. Kakek-kakek nyampe ujung, kita udah dikit lagi mana nyampe ujung, kita bilang, "Kek, tunggu sebentar." Kita mau bilang begitu, udah hilang itu, kita benar-benar nggak ngeliat itu dia belok kanan belok kiri, hilang aja. Kita lewat bertiga nyampe atas, lihat cengeng, sedangkan yang kita lewatin itu nggak ada batu, ibaratnya air buat bendungan. Itu air yang paling dalam, jadi kali yang paling dalam. Setelah yang batu kita tadi bilang kok gede gitu, padahal sebelumnya itu kita lewatin kecil batunya. Ini tuh bendung, kayak model penahan air sementara, tapi bukan bendungan gede, mendalam. Kalau kita nyemplung ke situ itu ya sekitar 3 meteran lah dalamnya itu karena arusnya begini. Nah, kita lewatin yang itu sama kakek-kakek itu. Saat kita bilang tunggu kek, itu dia hilang. Kita udah nyampe pinggir mau naik, megang akar mau naik ke atas. Nah, bukan yang tempat pagi kita lewatin. Di situ beda jalan. Jadi cuman bedanya itu sekitar 2 meteran. Padahal kalau secara realnya itu nggak 2 meter dari tempat batu kita lewatin yang dibilang batunya gede. Realnya. Tapi kalau pas kita yang ketemu kakek itu kita 2 meter lah kita jalan ke arah batu itu, ke arah jalan penyeberangan itu gitu. Kita nyebrang, udah nyampe, hilang kakeknya, kita naik ke atas. Di situ di atas pas udah ketemu sawah, di atas itu pesawahan, bukannya perkampungan, sawah. Kita naik sawah, cuman sawah itu enak ngelihat ke sana itu kelihatan kampung. Udah mulai kelihatan kampung, ada cahaya-cahaya, terus ada jalan raya. Nah, kita udah naik ke atas, di situ ngeliat lagi ke belakang. Si kakek itu ada di bawah, ada di tengah kalinya, lagi berdiri ngeliatin kita sambil megang tongkat. Nah, teman saya berdiri ngeliatin kita sambil megang tongkat. Nah, teman saya bilang, itu kayak yang tadi di Gua Ono, yang waktu kita berangkat dipanggil. Jadi kakek ngeliatin doang. Itu cerita yang benar-benar istilahnya. Itu teman saya sampai benar-benar bingung. Dibilang bingung itu, kata dia sama mukanya. Karena yang ngeliat kakek-kakek ya teman saya yang paling terakhir pas jalan pertama. Pas turun saya yang terakhir. Gitu. Nah, itu dia yang ngeliatin ke kakek-kakek itu. Aduh, katanya, kok sama ya? Sama gimana? Enggak, kakek-kakek itu. Kamu ngeliat gak kakek itu? Saya ngeliat kakek itu. Tapi waktu berangkat gak ngeliat. Yang ngeliat cuma teman saya itu. Dan akhirnya langsung pulang. Nyampe rumah, pulang, selamat. Nah, situ ya udah pengalaman yang kita rasakan itu. Berapa kali kita naik turun gunung, misalnya kita tektok naik ke atas, itu yang paling benar-benar paling banyak gangguannya dibandingkan yang lain. Karena pas kita naik gitu hari Kamis pagi, turunnya itu pas malam Jumat gitu. Dan selesai sudah perbincangan kita kali ini. Dan terima kasih untuk Bang Rian. Sama-sama. Untuk kedatangannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.